Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi seluruh siswa SMA Negeri 2 Banguntapan. Semoga selalu sehat dan afiat sehingga kita bisa lebih banyak berproduksi lagi untuk hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan yang namanya tegangan permukaan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan surface tension, tegangan permukaan. Nah, sebelumnya untuk masuk ke materi tersebut, kita perhatikan ilustrasi ini. Kita lihat di sini ada beberapa ilustrasi. Ya, kita mulai dari ilustrasi yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada Jadi kalau kita lihat di sini ada hewan. Ya, kita sering temui di sungai atau di kolam. Itu kita lihat posisi seperti ini. Coba kita lihat di sini, kaki-kakinya di sini, perhatikan di sini. Ya, ini. Nah, kaki-kakinya itu tidak menembus permukaan air. Nah, kita lihat di sini permukaannya agak melekuk ke bawah ya ini. Ini fenomena, atau fenomena terjadi pada apa ini namanya, nyamuk. Ya, ini yang sering kita tumpai kalau lingkungan kita tidak bersih, maka nyamuk itu sering bertengger di permukaan air. Nah, atau mungkin kalau pagi hari kita melihat embun. Mengapa embun berbentuk lingkaran? Nah, sekarang ya. Atau yang lebih mudah diciptakan adalah gelembung air sabun. Ini sangat mudah diciptakan. Kita cukup ambil air, kemudian dikasih sabun, diaduk-aduk, kemudian kita ambil batang yang berlubang, sedotan, kemudian kita masukkan, kemudian tiup, akan muncul fenomena. Nah, fenomena apa ini pertanyaannya, kan begitu ya. Oke, gitu. Fenomena apa ini? Nah, sekarang kita lanjutkan. Lebih ekstrim lagi, kita perhatikan di sini. Ini ada sebuah contoh, misalkan di sini ada sebuah pisau silet. Kita perhatikan, pisau silet ini nanti kalau kita letakkan pelan-pelan di permukaan air dengan bantuan tisu, kemudian letakkan di permukaan air. Nanti bisa lihat di tutorial YouTube bagaimana meletakkan sebuah pisau silet ini berada di permukaan air. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini bahwa di sini pisau siletnya itu tidak tenggelam. Nah, jadi pisau siletnya ini tetap di permukaan airnya, tidak tenggelam. Pernyataannya, mengapa logam bisa di permukaan? Maksudnya, misalkan pisau silet. Apakah ini fenomena terapung? Nah, pertanyaannya kan begitu. Apakah ini bisa dikatakan terapung? Bisa atau tidak kira-kira jawabannya? Ya. Untuk menjawab bisa atau tidak, sekarang kita ikuti ilustrasi berikut ini atau gambaran berikut ini. Kita masih ingat bahwa kita ambil misalkan ini logam di sini ya, logam itu misalkan ini besi ya, anggap saja taruhlah di sini misalkan ada besi di bagian ini ya. Kita lihat besi itu massa jenisnya 7.900 ya. Kemudian air kita bandingkan adalah 1.000. Jadi massa jenis air itu adalah 1.000 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis besi, taruhlah ini logamnya, jilatnya terbuat dari besi, 7.900. Nah, dari fenomena ini dulu ketika kita membicarakan masalah hukum Archimedes,
yang namanya terapung itu syaratnya apa? Adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Sekarang kita lihat di sini bahwa bendanya nilainya atau besinya adalah 7.900, sedangkan airnya 1.000. Nah, berarti ini tidak mungkin. Kenapa? Karena besi ternyata besi lebih besar daripada air. Maka dengan data ini maka ini tidak bisa dikatakan terapung atau tidak atau bukan terapung. Nah, ini bukan terapung ini. Kenapa? Karena massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Nah, padahal tadi syaratnya terapung adalah ini. Oke, berarti kita sudah jawab bahwa besi yang bisa berada di permukaan air pada kasus ini adalah bukan terapung. Ini harus kita catat baik-baik. Lalu kalau tidak terapung bagaimana? Nah, lebih tepatnya pisau silet itu berada di permukaan air. Nah, jadi kalau kita lihat di sini mungkin lebih kita gambarkan, misalkan ini permukaan air, maka di sini siletnya itu ada posisinya itu di sini. Nah, posisi silet itu berada di sini. Nah, dia di permukaan air. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia tidak terapung, tetapi berada di permukaan air. Ya, sekarang kita ilustrasi ikuti pengertian berikut. Mengapa bisa terapung? Karena di permukaan air itu ada yang namanya tegangan permukaan. Jadi di bagian ini nanti ada bagian yang mampu menahan permukaan air, yang disebut dengan tegangan permukaan. Apa itu? Adalah lapisan tipis elastis. Ini tipis elastis yang berada di permukaan cair, yang mampu menahan beban dengan berat tertentu. Nah, ini menjawab fenomena yang ini tadi. Paling mudah didekati dengan gelembung air sabun. Ini akan lebih mudah didekati dengan gelembung air sabun. Jadi kalau kita dekati dengan gelembung air sabun, ini akan lebih mudah. Nah, kita taruh di sini ya. Mengapa? Kita lihat di sini gelembung air sabun. Ya, ketika ada air sabun ditiupkan udara di sini, ini ditiup udara. Kita lihat di sini ada udara, maka udara ini terjebak di dalamnya. Dia ditutupi sebuah lapisan. Udara di dalam lapisan. Lapisan apa? Kalau ini air sabun ya air sabun. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa ada permukaan yang mampu menahan beban. Tentu saja di sini udaranya kan punya tekanan di sini ya, tekanan. Nah inilah permukaan udara ya, permukaan zat campur yang mampu menahan tekanan ini nanti adalah permukaannya itu adalah disebut dengan tegangan permukaan. Jadi permukaannya. Jadi lagi, tegangan permukaan adalah lapisan tipis elastis yang berada di permukaan suatu zat cair. Tentu saja dia karena merupakan lapisan mampu menahan beban. Tentu saja tidak sembarang beban dengan berat tertentu. Jadi menghadapi fenomena pisau silet yang berada di permukaan air tadi, bahwa ini ditahan oleh permukaan. Ini tadi permukaan air yang disebut dengan tegangan permukaan. Jadi di sini ada tegangan permukaan. Ingat, ini sifatnya tipis, sangat tipis, hanya di permukaan saja. Mungkin ukurannya ukuran tipis sekali lah. Tipis
biasanya transparan, karena barang tipis kan biasanya transparan, dan sifatnya elastis. Ya seperti halnya balon lah kalau tapi ini fenomenanya berbeda. Kita bisa dekati dengan balon yang ditiupkan udara, maka ada lapisan di sini tipis. Nah, kalau kita dekati mengapa bisa muncul tegangan permukaan, pendekatannya dengan molekuler misalnya. Jadi misalkan di sini ada sebuah molekul, nah, kita lihat ini molekul semua ya, ini semua molekul. Nah, ini kita lihat molekul. Ketika molekul itu berada di dalam air, kita misalkan saja ini, kita berbesuan ribuan kali lah. Maka ketika molekul itu berada di dalam air, satu molekul ini dia akan mengalami gaya tarik ke kiri, ke kanan. Nah, ke kiri kanan membuat dia menjadi seimbang. Kemudian ke atas, kemudian ke bawah. Ke sana, ke samping sana, ke samping sini, dan semuanya. Nah, sehingga di dalam air molekul cenderung seimbang. Karena dia ditarik ke segala arah dengan gaya yang sama besar. Jadi gaya kohesi. Karena adanya gaya kohesi yang sama besar di dalam. Tetapi kalau di permukaan air, kita lihat di sini, biasanya ini air, misalkan ya ini air gitu, niatnya air, di sini udara. Nah, kita lihat di sini. Maka di bagian ini kita lihat bahwa misalkan di sini molekul di sini ditarik ke kiri dan ke kanan sama besar. Ke sana, ke belakang dan ke depan sama. Tapi ketika berada di sini, kita lihat ini ada tarikan ke bawah. Nah, ada tarikan ke bawah. Nah, sementara di sini ada udara. Ini sebenarnya ada juga tarikan ke atas. Tapi ini air, ini udara, namanya gaya adhesi. Nah, besarnya gaya kohesi antara air dengan air ini lebih besar daripada gaya adhesi antara permukaan ini dengan udara. Ini air dengan air, ini dengan air dengan udara. Nah, sehingga kecenderungannya nanti ini akan lapisan ini akan berbentuk garisnya itu turun. Jadi karena ini ditarik, kita asumsikan di sini partikel ini seperti karet lah, ditarik ke kiri dan ke kanan, ke belakang sana dan ke depan sini, ke sana, sehingga ini nanti akan membentuk seolah-olah semacam adalah lapisan. Karena karet ini akan ditarik semua ke bagian itu, dan cenderungnya ini menjadi ke arah bawah. Jadi kalau ini ada dindingnya nanti begini. Mengapa? Karena gaya adhesinya lebih kecil daripada gaya kohesi. Apa itu gaya adhesi? Adalah gaya tarik-menarik partikel yang tidak sama. Misalkan air dengan udara. Apa itu gaya kohesi? Adalah gaya tarik-menarik partikel yang sejenis. Misalkan air dengan air. Nah, kembali lagi, jadi mengapa ini bisa menimbulkan sebuah lapisan? Karena adanya gaya adhesi dan kohesi yang tidak seimbang antara air yang berada di dalam air, di permukaan ini, tentu saja di permukaan ini yang kejadiannya kan di permukaan ini. Nah, dengan yaitu antara adhesi air dengan udara dan kohesi air dengan air, maka terbentuklah lapisan yang sangat tipis, elastis, dan hanya terjadi di permukaan air saja. Kalau di dalam tidak terjadi. Nah, inilah fenomena tegangan permukaan yang mampu menahan beban dengan berat tertentu.